Nama saya Sari, 38 tahun. Dan 3 minggu yang lalu, di pemakaman ayah saya, kakak laki-laki saya mengumumkan bahwa dia akan menjual rumah keluarga kami untuk melunasi utang judinya di depan 40 orang. Ibu saya mengangguk. Dia benar-benar mengangguk dan berkata, "Ayahmu akan mengerti. Adikmu bisa mencari tempat lain." Saya berdiri di sana dikelilingi oleh kerabat yang tidak mau menatap mata saya, merasa seperti ditampar di tengah ruangan yang ramai. Tapi masalahnya begini, mereka tidak tahu. Ada sesuatu yang akan diungkapkan oleh pengacara, sesuatu yang disembunyikan ayah saya selama 15 tahun. Sebelum saya melanjutkan, jika Anda merasa cerita ini layak didengar, luangkan waktu sejenak untuk menyukai dan berlangganan, tetapi hanya jika Anda benar-benar ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dan beritahu saya di kolom komentar, dari mana Anda mendengarkan sekarang? Jam berapa di tempat Anda sekarang? Izinkan saya membawa Anda kembali ke 3 minggu yang lalu. Pada malam, saya mendapat telepon pukul 2 pagi. Ponsel saya menerangi apartemen studio kecil saya di pusat kota Jakarta. Apartemen dengan rak buku informa, tanaman lidah mertua dalam pot yang sudah saya rawat selama 6 tahun, dan tumpukan buku teks akuntansi yang masih belum tega saya buang. Nama ibu muncul di layar. "Ayahmu pingsan. Dia di RS Pondok Indah. Datang sekarang." Saya menyetir selama 45 menit melewati jalan tol yang sepi dengan Camry tahun 2015 saya. Mobil dengan jarak tempuh 190.000 km dan lampu indikator mesin yang sudah saya abaikan selama berbulan-bulan. Ketika saya masuk ke tempat parkir rumah sakit, saya melihat Mercedes hitam milik Raka berkilauan di bawah lampu neon. Dia sudah sampai di sana lebih dulu. Tentu saja, memang begitu seharusnya. Tapi itu tidak masalah. Pada saat saya sampai di ICU, ayah sudah tiada. Terakhir kali saya berbicara dengannya adalah 3 bulan sebelumnya. Sebuah panggilan telepon yang berlangsung mungkin 90 detik. Dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Dan saya menjawab, "Iya." Lalu kami duduk dalam keheningan sampai salah satu dari kami membuat alasan untuk menutup telepon. Saya tidak tahu itu akan menjadi kali terakhir saya mendengar suaranya. Saya sudah terbiasa menjadi orang yang datang terakhir. Tapi kali ini, saya berharap saya datang lebih cepat. Untuk memahami apa yang terjadi di pemakaman itu, Anda perlu memahami keluarga saya. 20 tahun yang lalu, saya berusia 18 tahun. Duduk di meja makan kami dengan surat penerimaan universitas tersebar di depan saya. UI, UGM, Unpad. Saya telah bekerja keras sepanjang masa SMA saya demi surat-surat itu. Dan saya membutuhkan orang tua saya untuk membantu saya memikirkan cara membayarnya. Ibu saya mengambil surat dari UGM, meliriknya, dan meletakkannya kembali seperti brosur sampah. "Kenapa kami harus menghabiskan uang sebanyak itu untukmu?" Dia berkata. "Kamu perempuan, kamu akan menikah, punya anak, suamimu yang akan menafkahi. Begitulah cara kerjanya." Saya menatap ayah saya. Dia menatap cangkir kopinya, rahangnya mengeras, tidak mengatakan apa-apa. Pada tahun yang sama, Raka, 3 tahun lebih tua dari saya dan sudah menjadi mahasiswa tahun kedua di sebuah universitas swasta mahal di Jakarta, mendapatkan segalanya dengan mudah. Bukan beasiswa, hanya cek dari orang tua kami. Mereka membelikannya Honda Accord untuk transportasinya. Mereka menyewakan apartemen di dekat kampus agar dia tidak perlu berurusan dengan kehidupan asrama. Saya mendapat daftar pekerjaan yang mempekerjakan anak usia 18 tahun. Jadi, saya memecahkannya sendiri. Saya melamar setiap beasiswa yang bisa saya temukan, mendapatkan cukup untuk menutupi 70% biaya kuliah di universitas negeri, dan bekerja 2 pekerjaan paruh waktu, malam hari kerja di call center, akhir pekan di kedai kopi untuk menutupi sisanya. 4 tahun tidur 5 jam semalam, makan mie instan, karena belanja bahan makanan adalah kemewahan. Melihat teman sekelas saya pergi ke pesta,
sementara saya mengambil jam kerja tambahan. Saya lulus dengan IPK 3,8 dan lisensi akuntan publik yang sekarang tergantung di apartemen kecil saya. Saya mendapatkan setiap huruf darinya dengan keringat sendiri. Itu juga sebabnya saya berhenti berbicara dengan keluarga saya selama 2 tahun setelah wisuda. Saya tidak bisa melihat mereka tanpa merasakan beban dari segala sesuatu yang mereka tolak berikan kepada saya. Anak laki-laki adalah tiang keluarga. Ibu saya sering berkata, anak perempuan hanyalah tamu yang numpang lewat. Saya mendengar ungkapan itu berkali-kali, sampai saya mulai mempercayainya. Pagi setelah ayah meninggal, saya menyetir kembali ke rumah tempat saya dibesarkan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Itu adalah rumah gaya kolonial dengan 4 kamar tidur di kawasan elit Jakarta Selatan. Dibangun pada tahun 1985, dengan teras luas dan halaman belakang tempat saya biasa menangkap kunang-kunang. Lingkungan itu adalah jenis di mana orang memasang bendera merah putih di gerbang mereka, dan saling mengenal nama. Kelas menengah atas, terhormat, latar belakang yang sempurna untuk sebuah keluarga yang tampak sempurna dari luar. Raka sudah menunggu di pintu depan ketika saya tiba. Dia memeluk saya dengan cepat, satu tangan. Cara Anda memeluk seseorang yang wajib Anda sapa tetapi tidak ingin Anda sentuh. Lama tidak bertemu, Di, katanya. Kamu terlihat lelah. Saya tidak menanggapi. Saya terlalu sibuk memperhatikan tas travel Louis Vuitton di lorong, tongkat golf yang bersandar di dinding, sepatu pantofel Gucci yang berjejer di dekat tangga. Raka sudah menganggur selama 8 bulan. Saya tahu karena ibu menyebutkannya dalam salah satu panggilan teleponnya yang jarang terjadi dan penuh rasa bersalah. Di mana ibu? Tanya saya. Di telepon dengan rumah duka. Dia sudah mengurus semuanya. Saya membawa tas saya ke lantai atas, menuju kamar lama saya, atau apa yang dulunya kamar saya. Dindingnya masih biru pucat yang sama seperti saat saya mengecatnya ketika saya berusia 15 tahun. Tapi segala sesuatunya berbeda. Tempat tidur saya hilang, digantikan oleh barang-barang Raka yang meluap. Lebih banyak koper desainer, kotak sepatu, TV layar datar yang masih dalam kemasannya. Kamar tidur masa kecil saya telah menjadi gudang kakak saya. Saya berdiri di ambang pintu, melihat tumpukan barang mahal milik seorang pria yang konon tidak punya uang, dan saya merasakan sesuatu yang dingin menetap di dada saya. Saya tidak bertanya mengapa kamar saya menjadi lemarinya. Beberapa pertanyaan menjawab dirinya sendiri. Pemakaman dijadwalkan 5 hari kemudian, sesuai keinginan ayah. Sederhana, di rumah duka Sentosa Abadi, rumah duka lokal yang dia lewati setiap hari dalam perjalanan ke tempat kerja. Saya menangani logistiknya. Saya menelpon direktur pemakaman, menulis berita lelang, menghubungi kerabat yang sudah bertahun-tahun tidak saya ajak bicara. Saya mengatur bunga, mengonfirmasi catering nasi kotak dan prasmanan, dan memastikan buku program dicetak dengan foto yang benar. Foto ayah dari 10 tahun yang lalu, sebelum dia mulai terlihat lelah sepanjang waktu. Raka menangani simpati. Kapanpun tetangga mampir membawa makanan, dia muncul di pintu dengan kesedihan yang terlatih, menerima bela sungkawa seperti politisi yang sedang bekerja di tengah kerumunan. Terima kasih banyak sudah memikirkan kami, katanya, tangan di bahu mereka, suara berat karena emosi. Ayah pasti akan menghargainya. Tapi di balik pintu tertutup, segalanya berbeda. Saya menyadarinya pada hari ketiga. Ibu dan Raka terus melakukan percakapan berbisik di ruang tamu. Percakapan yang berhenti tiba-tiba setiap kali saya masuk. Saya menangkap potongan kata seperti setelah pemakaman, dan real estate, dan tangani dengan cepat. Pada malam keempat, saya sedang melewati dapur ketika saya mendengar Raka di teleponnya. Aku tahu, katanya. Suaranya tegang dengan sesuatu yang terdengar seperti ketakutan. Aku akan memilikinya segera setelah minggu ini. Beri aku waktu sampai... Dia melihat saya dan langsung menutup telepon. Siapa itu? Tanya saya. Bukan siapa-siapa, urusan kerja.
Dia belum bekerja selama 8 bulan. Saya tidak mendesaknya, tetapi saya menyimpannya dalam pikiran saya. Satu lagi kepingan teka-teki yang belum saya pahami. Malam itu, saya berbaring di kamar tamu menatap langit-langit, bertanya-tanya apa yang begitu mendesak ingin dibayar oleh kakak saya, dan mengapa ketakutannya tampak lebih besar daripada kesedihannya. Malam sebelum pemakaman, saya tidak bisa tidur. Jadi, saya melakukan apa yang selalu saya lakukan ketika saya tidak bisa menenangkan pikiran saya. Saya beres-beres. Ayah memiliki kantor kecil di ruang bawah tanah, ruangan yang berantakan dengan meja kayu dan lemari arsip dari tahun 1990-an. Tidak ada yang menyentuhnya sejak dia sakit. Saya pikir setidaknya saya bisa mulai memilah-milah barang, membuat diri saya berguna dengan cara yang tidak mengharuskan saya berbicara dengan siapapun. Lemari arsip pertama penuh dengan SPT pajak dan tagihan listrik yang sudah ada sejak beberapa dekade lalu. Yang kedua menyimpan foto-foto lama, rapor sekolah, milik saya dan Raka, dan sebuah map berlabel dokumen penting. Di dalamnya saya menemukan akta kelahiran saya, beberapa foto saya saat bayi, dan selembar kertas dengan logo yang tidak saya kenali. PT Keluarga Darmawan, tertanggal 2009. Saya menatapnya. Dokumen itu adalah semacam perjanjian operasi perusahaan, padat dengan bahasa hukum yang tidak sepenuhnya saya mengerti. Tetapi saya melihat nama saya dalam teks dan tanda tangan saya di bagian bawah, bergelombang dan tidak pasti. Tulisan tangan diri saya yang berusia 23 tahun. Saya ingat hari itu, tahun 2009. Ayah menelpon saya dan meminta saya pulang untuk menandatangani beberapa berkas. Hanya urusan administrasi untuk bisnis, katanya. Tidak ada yang penting. Saya baru lulus kuliah, masih mempercayainya meskipun segalanya telah terjadi. Jadi, saya menandatangani di mana dia menunjuk tanpa membaca tulisan kecilnya. Saya sudah melupakannya sama sekali sampai sekarang. Saya menyelipkan kertas itu ke dalam tas saya, berencana untuk bertanya kepada ibu tentang hal itu nanti. Ketika saya menemukannya di dapur keesokan paginya dan menyebutkan PT Keluarga Darmawan, dia mengibaskan tangannya dengan meremehkan. Perusahaan itu bubar bertahun-tahun yang lalu. Jangan buang waktumu menggali masa lalu. Jadi, saya tidak menyebutkannya lagi, tapi saya menyimpan kertas itu. Sesuatu menyuruh saya untuk melakukannya. Pemakaman itu diadakan pada hari Kamis, kelabu dan mendung. Jenis hari di bulan November yang membuat segalanya terasa lebih berat. Rumah duka Sentosa Abadi adalah rumah duka terbesar di daerah itu, dengan panel kayu gelap dan jendela kaca patri yang membiaskan cahaya berwarna di seluruh bangku. Lebih dari 40 orang datang, kerabat, mantan rekan kerja ayah dari perusahaan konstruksi yang dikelolanya, tetangga yang mengingatnya sebagai pria pendiam yang selalu membersihkan selokan mereka setelah hujan badai. Raka menyampaikan pidato perpisahan. Dia berdiri di podium dengan setelan jas seharga 45 juta rupiah. Saya mengenali potongannya karena saya pernah melihatnya di majalah, dan berbicara tentang ayah seolah-olah mereka adalah sahabat karib. Dia berbicara tentang perjalanan memancing yang mereka lakukan, nasihat yang diberikan ayah kepadanya, ikatan tak terputus antara ayah dan anak. Saya duduk di barisan belakang mendengarkan cerita-cerita yang belum pernah saya dengar, bertanya-tanya apakah ada di antaranya yang benar. Perjalanan memancing mungkin, tetapi percakapan dari hati ke hati, hubungan yang mendalam dan bermakna itu. Saya tinggal di rumah itu selama 18 tahun, dan saya belum pernah melihat ayah berbicara dengan Raka tentang hal yang lebih pribadi daripada skor pertandingan bola. Tapi kerumunan itu terharu. Para wanita menyeka mata mereka. Para pria mengangguk dengan hikmat. Raka selalu pandai tampil. Ibu duduk di barisan depan mengenakan gaun hitam rancangan desainer dan kalung mutiara khasnya, hadiah dari Raka. Dia suka mengingatkan orang-orang, meskipun kita semua tahu ayah yang membayarnya. Dia menerima bela sungkawa dengan martabat yang terlatih.
janda yang berduka yang mengendalikan segalanya. Tidak ada yang datang untuk memeriksa saya. Tidak ada yang bertanya bagaimana keadaan saya. Saya hanya suara latar. Anak perempuan yang sudah terlalu lama pergi untuk dianggap penting. Saya tidak tahu pidato itu hanyalah tindakan pembuka. Pertunjukan sesungguhnya akan segera datang. Setelah doa terakhir, kebanyakan orang mulai mengemasi barang-barang mereka untuk pergi. Tetapi Raka melangkah kembali ke podium dan berdehem. Jika saya bisa meminta perhatian semua orang sebentar lagi, ruangan menjadi sunyi. Saya melihat ibu mengangguk padanya dari tempat duduknya. Gerakan kecil yang hampir tak terlihat, seperti sutradara yang memberi isyarat kepada aktor. Keluarga kami telah mendiskusikan apa yang harus dilakukan ke depan, kata Raka. Suaranya membawa emosi yang sama terlatihnya dengan pidato perpisahan tadi. Dan kami telah membuat keputusan yang sulit. Kami akan menjual rumah keluarga. Gumam riuh menjalar melalui kerumunan. Bude Tuti, kakak perempuan ayah, meletakkan tangan di dadanya. Rumah di Kebayoran? Richard sangat menyukai rumah itu. Saya tahu, kata Raka, menggelengkan kepalanya dengan apa yang tampak seperti kesedihan yang tulus. Tapi sudah waktunya untuk awal yang baru. Ibu tidak ingin berada di sana sendirian, dikelilingi oleh kenangan. Dan sejujurnya, perawatannya terlalu berat untuk ditangani sendiri. Dia berhenti, membiarkan hal itu meresap, lalu menambahkan, kami sudah mendiskusikannya sebagai keluarga. Ibu, aku, dan Sari semuanya setuju. Perut saya mual. Saya belum menyetujui apapun. Saya bahkan belum ditanya. Saya mulai berdiri untuk mengatakan sesuatu, tetapi ibu berbalik dan menatap saya. Matanya tajam. Peringatan. Jangan berani-berani membuat keributan. Rumah itu akan didaftarkan bulan depan, lanjut Raka. Kami hanya ingin semua orang tahu agar tidak ada kejutan. Setelah pengumuman itu, orang-orang mendekati ibu dengan simpati. Keputusan yang sangat sulit. Bapak pasti mengerti. Kamu harus melakukan apa yang terbaik untuk keluarga. Tidak ada yang bertanya apa pendapat saya. Saya berdiri membeku di belakang ruangan, menyaksikan rumah masa kecil saya dijual di pemakaman ayah saya. Dan saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi Raka belum selesai. Dia melihat ke arah ibu, dan dia bangkit dari kursinya seperti mereka telah melatih ini juga. Saya ingin menambahkan sesuatu, katanya, merapikan gaun hitamnya saat dia berjalan ke depan. Saya tahu beberapa dari Anda mungkin bertanya-tanya tentang situasi Sari. Wajah saya terasa panas. 40 pasang mata menoleh ke arah saya. Sari adalah wanita muda yang kuat dan mandiri, lanjut ibu. Nadanya sama dengan yang dia gunakan ketika menjelaskan mengapa kami tidak mampu membeli sesuatu yang tidak ingin dia beli. Dia punya pekerjaan bagus, apartemen sendiri. Dia pindah bertahun-tahun yang lalu dan membangun hidupnya sendiri. Bapak akan bangga dengan itu. Dia berhenti, memiringkan kepalanya dengan senyum sedih. Dia tidak membutuhkan rumah itu. Tidak seperti Raka. Raka mengalami beberapa kemunduran. Dia membutuhkan dukungan keluarga saat ini. Saya yakin kalian semua mengerti. Seseorang di kerumunan, saya pikir itu Tante Doti, berbisik. Ya, dia memang meninggalkan mereka selama bertahun-tahun. Ayahmu akan mengerti, kata ibu, menatap langsung ke arah saya sekarang. Adikmu bisa mencari tempat lain. Saya merasakan kata-kata itu mendarat seperti pukulan fisik. Dia baru saja memberitahu seluruh keluarga besar kami bahwa saya tidak pantas mendapatkan apapun, bahwa saya adalah renungan belaka, bahwa apapun yang terjadi pada rumah masa kecil saya bukanlah urusan saya. Sepupu jauh bernama Barb memcondongkan tubuh ke arah saya. Kamu tahu ibumu benar, sayang. Kamu sudah sangat sukses. Raka membutuhkan bantuan lebih dari kamu. Saya ingin berteriak. Saya ingin memberitahu mereka tentang beasiswa yang harus saya perjuangkan. Pekerjaan yang saya lakukan. Tahun-tahun yang saya habiskan untuk membangun sesuatu dari nol, sementara Raka menguras setiap sumber daya yang dimiliki orang tua kami. Tapi saya tidak melakukannya.
Saya hanya berdiri di sana merasa lebih kecil dari yang saya rasakan selama bertahun-tahun dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah kebaktian, saya melayang keluar sementara orang lain tinggal untuk berbaur. Udara bulan November terasa pahit, tapi saya membutuhkannya. Saya perlu menghirup sesuatu yang tidak terasa seperti pengkhianatan. Melalui jendela, saya melihat Raka berjabat tangan dengan seorang pria berjas abu-abu yang disesuaikan. Mereka bertukar kartu nama. Pria itu menyerahkan map dengan logo agen real estate di depannya kepada Raka. Dia membawa agen real estate ke pemakaman. Ibu muncul di samping pria itu, menunjuk ke arah pintu seperti dia memberikan arahan. Semenit kemudian, saya melihat mereka semua masuk ke mobil terpisah dan pergi menuju rumah. Saya menyadari mereka menunjukkan properti itu bahkan sebelum ayah dikuburkan. Saya berjalan kembali ke dalam untuk menemukan tas saya. Dan saat itulah saya mendengar Tante Doti berbicara dengan sekelompok sepupu. Yah, apa yang kamu harapkan? Sari meninggalkan mereka, tidak menelpon, tidak berkunjung selama bertahun-tahun. Dan sekarang dia ingin muncul dan mengklaim sesuatu. Ikatan darah tidak bekerja seperti itu. Saya membeku di lorong tersembunyi oleh pilar dan mendengarkan. Ibunya yang malang, tambah orang lain. Harus berurusan dengan anak perempuan seperti itu di samping kehilangan suaminya. Setidaknya Raka tinggal. Dia ada di sana untuk Ratna melalui segalanya. Saya memikirkan semua waktu saya menelpon dan diberitahu ibu sedang sibuk. Semua hari raya saya menawarkan untuk pulang, hanya untuk diberitahu kami merayakannya kecil-kecilan tahun ini. Semua cara saya mencoba membangun kembali jembatan yang terus mereka bakar. Dalam perjalanan keluar, saya melihat sesuatu yang baru di halaman depan rumah duka. Tanda real estate dengan spanduk, segera hadir. Mereka telah merencanakan ini untuk sementara waktu, dan tidak ada yang berpikir untuk memberitahu saya. Saya memotret tanda itu. Bukti, kata saya pada diri sendiri. Meskipun saya belum tahu untuk apa. Malam itu, saya mencoba berbicara dengan mereka. Rumah itu sepi. Sebagian besar kerabat telah kembali ke hotel atau rumah mereka sendiri, menyisakan kami bertiga di ruang tamu. Ibu di kursi kulit ayah. Raka terkapar di sofa. Saya berdiri di ambang pintu seperti tamu di rumah masa kecil saya sendiri. Aku perlu menanyakan sesuatu, kata saya, tentang menjual rumah. Ibu mendongak dari ponselnya. Ada apa? Ibu bilang kita semua setuju. Kita tidak setuju. Tidak ada yang bertanya padaku apapun. Raka tertawa. Suara pendek yang meremehkan. Ayolah Sari, kamu belum menjadi bagian dari keluarga ini selama bertahun-tahun. Apa pedulimu apa yang terjadi padanya? Aku peduli karena ini rumah keluarga kita. Karena ayah meninggal 4 hari yang lalu dan kalian sudah menunjukkannya kepada pembeli. Karena aku punya hak yang sama untuk menjadi bagian dari keputusan ini seperti kalian berdua. Ekspresi ibu mengeras. Kamu tidak punya hak. Kamu pergi begitu saja. Kamu tidak menelpon, tidak berkunjung, tidak membantu ketika ayahmu sakit. Dan sekarang, kamu ingin muncul dan menuntut suara. Aku menelpon, ibu bilang ibu tidak membutuhkanku. Kami tidak butuh rasa bersalahmu. Kami butuh kehadiranmu. Raka duduk tegak, menatapku dengan tatapan yang hampir mengasihani. Dengar, aku akan jujur padamu. Aku butuh uang dari rumah ini. Aku punya utang investasi, banyak sekali. Dan jika kamu membuat keributan tentang ini, aku akan memberitahu semua orang tentang anak perempuan macam apa kamu sebenarnya. Bagaimana kamu memutus hubungan dengan ayah selama 2 tahun? Bagaimana kamu menghancurkan hatinya? Tenggorokan saya tercekat. Itu adalah rasa malu terdalam saya. Tahun-tahun saya menolak berbicara dengan ayah. Dan Raka baru saja menjadikannya senjata. Aku mencoba membantu keluarga, katanya. Kamu mencoba memecah belahnya. Saya meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Tetapi saya tidak meninggalkan rumah itu.
Belum. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan sekarang. Mengapa saya tidak melawan? Mengapa saya tidak menelpon pengacara saat itu juga? Tapi inilah hal yang harus Anda pahami. Ini adalah keluarga saya, ibu saya, kakak saya. Orang-orang yang saya habiskan sepanjang masa kecil saya mencoba mendapatkan cinta dari mereka. Berjalan menjauh dari mereka telah menghancurkan sesuatu di dalam diri saya sekali. Saya belum siap melakukannya lagi. Jika Anda pernah berada dalam situasi seperti ini, di mana membela diri berarti kehilangan semua orang yang pernah Anda kenal, tinggalkan komentar di bawah. Beritahu saya bahwa saya tidak sendirian. Dan jika Anda ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya, tetaplah bersama saya. 3 hari setelah pemakaman, Ibu mengadakan pertemuan keluarga lagi, kali ini di rumah untuk membahas harta warisan. Katanya, agar semua orang sepaham. 15 orang memadati ruang makan. Tante Doti, Om Hendra, nenek saya dari pihak ibu, berbagai sepupu yang hampir tidak saya kenali. Ruangan itu terasa lebih kecil dari yang saya ingat, penuh dengan tubuh dan pendapat, dan beban keputusan yang dibuat tanpa saya. Ibu berdiri di ujung meja, setumpuk kertas di depannya. Raka duduk di sebelah kanannya, tangan bersilang, menatap saya seolah saya adalah masalah yang harus dikelola. Begini situasinya, ibu memulai. Richard tidak meninggalkan harta warisan yang rumit. Rumah adalah aset utama senilai sekitar 12 miliar rupiah. Rencanaku adalah menjualnya, melunasi utang yang belum lunas, dan menggunakan sisanya untuk menghidupi diriku di masa pensiun. Bagaimana dengan Sari? Nenek bertanya. Dia satu-satunya yang menatap saya dengan sesuatu selain penghakiman. Sari punya karirnya sendiri, kata ibu dengan lancar. Dia tidak butuh dukungan. Dia pindah bertahun-tahun yang lalu, membangun hidupnya sendiri. Aku bangga padanya untuk itu. Tapi dia masih anakmu, desak nenek. Anak Richard. Tante Doti, saudara perempuan ibu, menyela. Dengan segala hormat ibu, Sari belum benar-benar hadir. Dia memutuskan hubungan dengan keluarga ini. Kamu tidak bisa pergi begitu saja lalu kembali dengan tangan menengadah. Aku tidak meminta apapun, kata saya. Aku meminta untuk dilibatkan dalam keputusan tentang properti keluargaku sendiri. Kamu dilibatkan, kata Raka dengan senyum tipis. Kamu duduk di sini kan? Ruangan itu beriak dengan tawa yang tidak nyaman. Saya merasakan wajah saya memerah. Tidak ada yang membela saya. Tidak ada satu orang pun di meja itu yang berbicara untuk mengatakan bahwa saya berhak mendapatkan suara. Nenek menatap mata saya dan memalingkan muka. Bibirnya terkatup rapat. Tujuan sebenarnya dari pertemuan itu menjadi jelas 1 jam kemudian. Raka menggeser dokumen ke seberang meja ke arah saya. Judulnya berbunyi, Pelepasan Hak Atas Harta Warisan. Apa ini? Tanya saya. Ini sederhana, kata ibu. Kamu menandatangani ini, dan kamu secara resmi melepaskan klaim apapun atas rumah atau hasil penjualannya. Ini melindungi semua orang, menjaga semuanya tetap bersih. Saya menatap kertas itu. Kalian ingin aku menyerahkan warisanku? Kamu tidak menyerahkan apapun, kata Raka. Ayah tidak meninggalkan apapun untukmu dalam wasiatnya. Ini hanya membuatnya resmi, sehingga kita bisa bergerak maju tanpa komplikasi. Bagaimana kamu tahu apa yang ayah tinggalkan untukku? Raka bertukar pandang dengan ibu. Kami sudah meninjau wasiatnya dengan pengacara. Rumah itu jatuh ke tangan ibu, itu saja. Ini hanya dokumen. Jika aku memang tidak punya klaim, kenapa kalian butuh aku menandatangani? Rahangnya mengeras. Karena kami ingin ini selesai dengan cepat. Pembelinya sudah siap. Kami tidak butuh anak perempuan yang terasing muncul 6 bulan dari sekarang, mengklaim dia berhak mendapat bagian. Dan jika aku tidak menandatangani, ibu condong ke depan.
maka aku akan memberitahu semua orang di ruangan ini, dan semua orang yang tidak ada di sini, tentang anak perempuan macam apa kamu sebenarnya. Bagaimana kamu menelantarkan ayahmu selama 2 tahun ketika dia paling membutuhkanmu. Bagaimana kamu menghancurkan hatinya. Ancaman yang sama yang dibuat Raka. Mereka jelas sudah berkoordinasi. Tanda tangani kertasnya, Sari, kata Om Hendra. Jangan membuatnya lebih sulit dari yang seharusnya. Semua orang menatap saya, menunggu. Saya mengambil pena itu, pena Montblanc milik ayah. Saya menyadari itu pena yang dia dapatkan untuk ulang tahun kerjanya yang ke-20, dan memegangnya di atas garis. Lalu saya meletakkannya. Aku butuh waktu untuk berpikir, kata saya. Senyum Raka menghilang. Kamu punya waktu 24 jam. Saya menyetir kembali ke apartemen saya malam itu. Merasa seperti saya sudah kalah. Studio itu terasa lebih kosong dari biasanya. Saya duduk di sofa bekas saya dalam kegelapan, lampu jalan melemparkan bayangan panjang melalui jendela, dan memikirkan pilihan saya. Saya bisa menandatangani kertas itu, menyerahkan klaim apapun yang mungkin saya miliki. Pergi begitu saja, membiarkan mereka memiliki rumah itu. Itu akan lebih mudah. Tidak ada lagi pertemuan keluarga, tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi dibuat merasa seperti saya tidak termasuk. Tapi ada sesuatu dalam diri saya yang menolak. Mungkin itu harga diri. Mungkin itu ingatan tentang semua malam saya bekerja shift ganda untuk membayar gelar yang orang tua saya tolak biayai. Mungkin itu cara ibu mengumumkan kepada 40 orang bahwa saya tidak penting. Atau mungkin itu kertas di tas saya, yang dengan logo yang tidak saya kenali, PT Keluarga Darmawan. Saya mengeluarkannya dan melihatnya lagi dalam cahaya redup. Tanda tangan saya ada di sana di bagian bawah, bergelombang dan muda dari 15 tahun yang lalu. Ayah meminta saya menandatanganinya, dan saya melakukannya tanpa bertanya karena saya mempercayainya. Apa yang telah saya tanda tangani? Saya berpikir untuk menelpon pengacara, tetapi sudah hampir tengah malam, dan saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Kemudian saya ingat buku program pemakaman ayah mencantumkan sebuah nama. Pak Anwar, pengacara warisan, penasihat keluarga selama 20 tahun. Saya menemukan nomornya di buku alamat lama ayah, yang saya ambil dari kantornya bersama beberapa barang lainnya. Saya memutuskan, besok saya akan menelpon Pak Anwar ini dan bertanya padanya, apa arti PT Keluarga Darmawan? Jika saya akan kalah, setidaknya saya ingin tahu kebenarannya terlebih dahulu. Kantor Pak Anwar berada di lantai 4 sebuah gedung bata di pusat kota Jakarta. Jenis tempat dengan papan nama kuningan dan permadani Persia, serta bau samar kertas tua. Dia lebih tua dari yang saya duga. Akhir 60-an dengan rambut putih dan kacamata berbingkai kawat yang membuatnya tampak seperti kakek seseorang. Tetapi matanya tajam ketika dia menjabat tangan saya. Nona Sari, saya berharap Anda menelpon. Itu mengejutkan saya. Anda berharap? Silakan duduk. Dia menunjuk ke kursi kulit di seberang mejanya. Saya sudah menjadi pengacara warisan ayah Anda selama 20 tahun. Dia dan saya memiliki kesepahaman. Saya mengeluarkan dokumen PT dari tas saya dan menggesernya ke seberang meja. Saya menemukan ini di arsipnya. Saya tidak tahu apa artinya, tapi ada nama saya di situ. Pak Anwar mengambilnya dan sesuatu berkedip di wajahnya. Pengakuan, mungkin kelegaan. Apakah Anda tahu tentang PT Keluarga Darmawan? Tanyanya. Ibu saya bilang perusahaan itu bubar bertahun-tahun yang lalu. Ibu Anda salah. Dia membuka laci dan mengeluarkan map Manila. Tebal, terorganisir dengan baik, seperti dia sudah menyiapkannya. Nona Sari, ada sesuatu yang ayah Anda minta saya sampaikan kepada Anda, tetapi hanya ketika waktunya tepat. Detak jantung saya semakin cepat. Apa maksud Anda? Rumah keluarga yang di Kebayoran Baru itu bukan bagian dari harta warisan ayah Anda. Apa? Pada tahun 2009,
Ayah Anda memindahkan properti itu ke dalam PT Keluarga Darmawan. Rumah itu milik PT, bukan milik dia secara pribadi. Saya menatapnya. Lalu siapa pemilik PT itu? Pak Anwar menatap saya dari balik kacamatanya. Anda, Nona Sari, Anda adalah pemilik tunggal. Sudah selama 15 tahun. Untuk sesaat yang lama, saya tidak bisa bicara. Itu tidak mungkin, akhirnya saya bisa berkata. Saya pasti tahu, seseorang pasti memberitahu saya. Pak Anwar menggelengkan kepalanya perlahan. Ayah Anda sangat spesifik tentang kerahasiaan. Dia tidak ingin siapapun tahu, bukan ibu Anda, bukan kakak Anda, bahkan bukan Anda. Sampai itu menjadi perlu. Tapi kenapa? Dia mengeluarkan dokumen lain dari map itu. Yang ini lebih tua, kertasnya sedikit menguning. Pada tahun 2008, ayah Anda datang kepada saya dengan kekhawatiran. Dia melihat perubahan dalam perilaku Raka, judi, utang, awal dari apa yang akan menjadi masalah serius. Saya teringat panggilan telepon putus asa Raka di rumah duka. Ketakutan dalam suaranya. Ayah Anda menyayangi kakak Anda, lanjut Pak Anwar. Tapi dia tidak mempercayainya. Dia tahu bahwa jika terjadi sesuatu padanya, Raka akan menemukan cara untuk menguras setiap aset yang dimiliki keluarga. Jadi, dia menciptakan struktur untuk melindungi yang paling berharga, rumah itu. Ya, dia memindahkannya ke dalam PT pada tahun 2009 dan menunjuk Anda, dan hanya Anda, sebagai pemilik tunggal. Perjanjian operasinya sangat kuat, disahkan dengan benar oleh notaris, diajukan ke negara, dipelihara, dan patuh setiap tahun sejak itu. Dia membayar biaya PT selama ini. Dia menyiapkan dana kecil khusus untuk tujuan itu. Dia memikirkan segalanya. Saya merasakan air mata menusuk mata saya. Selama bertahun-tahun, saya pikir ayah tidak peduli. Semua keheningan yang saya artikan sebagai ketidakpedulian. Dan selama ini, dia telah membangun benteng di sekitar saya. Ayah Anda tidak pandai merangkai kata Pak Anwar lembut. Tapi dia sangat teliti dengan dokumen. Ini caranya mengatakan apa yang tidak bisa dia ucapkan. Saya menyeka mata saya dengan punggung tangan saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Sekarang, katanya, kita luruskan semuanya. Pak Anwar membiarkan saya duduk di kantornya selama yang saya butuhkan. Dia membuat teh Earl Grey dalam cangkir porselen yang terlihat seperti milik neneknya dan menunggu sementara saya memproses semuanya. Untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, saya benar-benar menangis. Bukan air mata sopan dan terkendali yang saya tumpahkan di pemakaman. Ini adalah isak tangis yang jelek dan terengah-engah yang datang dari suatu tempat jauh di dalam dada saya. Kesedihan dan kelegaan dan kebingungan semuanya terjerat bersama. Ayah telah melihat saya selama ini. Dia melihat saya. Saya memikirkan setiap kali dia duduk diam sementara ibu meremehkan saya. Setiap hari raya di mana Raka dirayakan dan saya hanya ditoleransi. Saya menafsirkan keheningannya sebagai persetujuan, sebagai bukti bahwa dia berpikir saya kurang penting juga. Tapi bukan itu sama sekali. Dia hanya tidak tahu bagaimana berjuang untuk saya dengan suara keras. Jadi, dia berjuang untuk saya di atas kertas. Pak Anwar menyerahkan amplop tertutup kepada saya. Nama saya tertulis di depan dalam tulisan tangan ayah. Gemetar, huruf-hurufnya tidak rata, seperti tangannya tidak stabil saat menulisnya. Dia memberikan ini kepada saya 3 bulan lalu, kata Pak Anwar. Meminta saya menyimpannya sampai Anda membutuhkannya. Saya tidak membukanya di sana. Saya belum siap. Tetapi saya mengusapkan ibu jari saya di atas huruf-huruf nama saya dan merasakan sesuatu bergeser di dalam diri saya. Akan ada pembacaan wasiat formal, kata Pak Anwar. Saya akan mengaturnya untuk hari Jumat. Saya akan mengundang semua orang yang ada di pertemuan keluarga itu. Mereka akan menentang ini, kata saya.
Mereka akan mengatakan saya memanipulasi ayah, atau bahwa dokumen-dokumen itu palsu. Biarkan mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan. Dia mengeluarkan map lain, yang satu ini penuh dengan kwitansi, tanda tangan notaris, konfirmasi pengajuan. Saya telah bersiap untuk momen ini selama 15 tahun. Jejak kertasnya sempurna. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, saya merasakan sesuatu seperti harapan. Bagaimana Anda ingin menangani ini? Pak Anwar bertanya. Saya sudah berhenti menangis saat itu. Tehnya sudah dingin, tapi pikiran saya lebih tajam daripada sebelumnya. Saya bisa memberitahu mereka secara pribadi, kata saya. Menarik Ibu dan Raka ke samping, menjelaskan situasinya, menghindari keributan publik. Anda bisa, Pak Anwar setuju. Itu tentu akan menjadi pendekatan yang lebih diplomatis. Tapi mereka tidak memberi Anda kesopanan itu. Saya memikirkan pengumuman pemakaman, pertemuan keluarga, cara mereka mencoba mempermalukan saya agar tunduk di depan semua orang yang tumbuh bersama saya. Mereka memilih untuk melakukan ini secara terbuka, untuk membuat saya terlihat seperti anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih di depan 40 orang. Jadi, Anda ingin meluruskan semuanya di tempat yang sama? Saya ingin kebenaran terungkap dengan cara yang sama seperti kebohongan itu. Pak Anwar mengangguk perlahan. Saya akan menjadwalkan pembacaan wasiat formal untuk hari Jumat pukul 10 pagi. Saya akan mengundang semua orang yang ada di pertemuan itu. Ibu, kakak, tante, om, nenek Anda. Mereka akan mengira ini prosedur rutin. Apakah Anda butuh sesuatu dari saya? Hanya datanglah. Bawa dokumen asli yang Anda temukan. Saya akan menangani sisanya. Dia berhenti lalu menambahkan. Ada orang lain yang mungkin bisa membantu. Bu Laras. Dia akuntan ayah Anda selama bertahun-tahun. Dia menyaksikan pembentukan PT yang asli. Jika keluarga Anda menantang keabsahan dokumen, dia bisa membenarkan semuanya. Dia bersedia melakukan itu. Dia sudah menunggu untuk melakukan itu. Dia selalu menyukai Anda, Nona Sari, dan dia tahu niat ayah Anda yang sebenarnya. Saya meninggalkan kantor Pak Anwar dengan sesuatu yang tidak saya rasakan dalam waktu yang lama. Kepastian. Saya tidak akan bertarung dalam pertempuran ini dengan berteriak atau menangis, atau memohon mereka untuk melihat saya. Saya akan membiarkan dokumen-dokumen itu berbicara sendiri. Bu Laras tinggal di sebuah townhouse sederhana di pinggiran Jakarta. Jenis tempat dengan pot bunga di jendela dan tikar selamat datang yang benar-benar bermaksud demikian. Dia berusia akhir 50-an dengan rambut beruban perak dan jenis wajah yang membuat Anda ingin menceritakan masalah Anda padanya. Saya bertanya-tanya kapan kamu akan datang, katanya, mengantar saya ke ruang tamunya. Pak Anwar menelpon sebelumnya. Teh, silakan. Dia menuangkan dari teko keramik sementara saya duduk di sofa bunganya, mencoba mencari tahu bagaimana memulainya. Tapi Bu Laras melakukannya untuk saya. Ayahmu membicarakanmu terus-menerus, katanya. Apakah kamu tahu itu? Tidak. Dia melakukannya. Setiap kali kamu mencapai sesuatu, lulus ujian CPA, mendapat promosi, dia akan menemukan cara untuk menyebutkannya. Putriku baik-baik saja, katanya. Dia berhasil menjadi orang sukses. Tenggorokan saya tercekat. Lalu kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Karena Richard Darmawan adalah pria yang paling sulit mengekspresikan emosi yang pernah saya temui. Dia mengatakannya dengan kasih sayang, bukan kekejaman. Dia tumbuh di rumah di mana perasaan adalah kelemahan. Dia tidak tahu cara mengucapkan, "Aku sayang kamu." Jadi dia menunjukkannya dalam satu-satunya bahasa yang dia mengerti. Spreadsheet dan dokumen hukum. PT itu, kata saya. Saya ada di sana saat dia mendirikannya. Saya menyaksikan tanda tangannya, membantunya mengajukan dokumen. Dia membuat saya berjanji untuk tidak memberitahu siapapun, bahkan kamu, kecuali ada yang salah. Dan sekarang ada yang salah. Ibu dan kakakmu akan menjual rumah yang bukan milik mereka. Saya rasa itu memenuhi syarat. Dia meletakkan cangkir tehnya dan menatap saya langsung.
Ayahmu tidak sempurna, Sari, tapi pada akhirnya dia memilihmu. Jangan biarkan mereka mengambil itu darimu. Saya mengangguk. Saya tidak akan membiarkannya. Malam sebelum pembacaan wasiat, Raka menelpon. 24 jam sudah habis, katanya. Sudahkah kamu membuat keputusan? Saya sedang duduk di tempat tidur saya. Surat ayah masih belum dibuka di meja samping tempat tidur saya. Aku akan datang ke pembacaan besok. Bagus. Saya bisa mendengar senyum dalam suaranya. Bawa pulpen. Kita akan selesaikan ini dan semua orang bisa melanjutkan hidup. Sampai jumpa di sana, Raka. Setelah dia menutup telepon, ibu menelpon. Nadanya berbeda, lebih lembut, hampir memohon. Sari, ibu tahu keadaan sulit di antara kita. Tapi ibu butuh kamu mengerti ini bukan tentang menyingkirkanmu. Ini tentang kelangsungan hidup. Raka mendapat masalah, dan jika kita tidak membantunya, orang-orang akan terluka. Masalah macam apa? Dia ragu-ragu. Dia berutang uang kepada orang-orang berbahaya. Banyak uang. Lebih dari 5 miliar. Mungkin mendekati 5,5 miliar. Ibu sudah memberinya semua tabungan ibu. Rumah itu seharusnya menjadi jalan terakhir. Jadi, itulah angka sebenarnya. 5 miliar rupiah dalam utang judi. Kakak saya telah mengosongkan dirinya sendiri mengejar kemenangan yang tidak pernah datang. Aku prihatin Raka sedang berjuang, kata saya. Tapi menjual rumah ayah, rumahku, tidak akan memperbaikinya. Itu hanya akan memungkinkannya untuk terus melakukannya. Kamu tidak mengerti. Aku mengerti dengan sangat baik. Sampai jumpa besok, Bu. Saya menutup telepon dan akhirnya membuka surat ayah. Tulisan tangannya gemetar, kata-katanya tidak rata, tetapi pesannya jelas. Sari, ayah tahu ibumu dan kakakmu tidak memperlakukanmu dengan adil. Ayah minta maaf. Ayah tidak pernah punya keberanian untuk mengatakannya dengan lantang. Ayah bukan ayah yang baik, tapi ayah mencoba meninggalkan sesuatu yang tidak bisa mereka ambil. Kamu satu-satunya yang ayah percayai dengan apa yang penting. Ayah. Saya melipat surat itu dengan hati-hati dan menyelipkannya ke saku blazer saya. Besok, saya tidak perlu banyak bicara. Kertas itu yang akan berbicara. Jumat pagi, jam 10. Kantor Pak Anwar. Ruang konferensi lebih besar dari kantor pribadinya, dengan meja mahoni yang cukup panjang untuk menampung 12 orang dan lukisan cat minyak pemandangan Jakarta di dinding. Lampu gantung kristal tergantung di atas, membiaskan cahaya prismatik di kayu yang dipoles. Saya tiba jam 9.45 dan menemukan Pak Anwar sudah bersiap-siap. Map disusun di tempat duduknya, segelas air di setiap tempat, proyektor siap jika dia perlu menampilkan dokumen. Apakah Anda siap? Tanyanya. Sesiap yang saya bisa. Keluarga mulai berdatangan jam 9.55. Ibu datang lebih dulu, mengenakan pakaian hitam lagi. Kali ini gaun desainer yang tidak saya kenali dengan kalung mutiara berkilauan di lehernya. Dia hampir tidak melirik saya sebelum mengambil kursi di ujung meja yang berlawanan. Raka berjalan masuk terlambat 15 menit, karena tentu saja dia begitu. Dia mengenakan setelan jas mahal itu lagi, baru disetrika. Seolah-olah ini adalah pertemuan bisnis di mana dia berharap untuk menutup kesepakatan. Dia menepuk bahu Pak Anwar seperti mereka teman lama. Terima kasih sudah menyatukan ini, Pak Anwar. Mari kita buat cepat. Ya. Om Hendra, Tante Doti, Nenek, dan segelintir sepupu masuk setelahnya. Pemeran karakter yang sama dari pertemuan keluarga. Di sini untuk menyaksikan apa yang mereka asumsikan akan menjadi kekalahan terakhir saya. Raka menatap mata saya di seberang meja dan mengedipkan mata. Benar-benar mengedipkan mata, seperti kami sedang berbagi lelucon. Bawa pulpen kali ini, tanyanya. Saya tidak menjawab. Saya hanya merapikan blazer biru tua saya, yang sama yang saya kenakan untuk pertemuan klien penting, yang saya beli dengan uang saya sendiri setelah promosi pertama saya.
dan menunggu. Pak Anwar menutup pintu dan mengambil tempatnya di ujung meja. Bisa kita mulai? Saya harus berhenti di sini sebentar karena ini adalah momen yang telah saya tunggu seumur hidup saya. Bukan untuk balas dendam, saya ingin memperjelas hal itu. Saya tidak duduk di ruang konferensi itu bermimpi membuat keluarga saya menderita. Saya menunggu untuk dilihat, diakui. Akhirnya, setelah 32 tahun, ada seseorang yang berdiri dan mengatakan bahwa saya penting. Jika Anda pernah merasa tidak terlihat dalam keluarga Anda sendiri, seperti apapun yang Anda capai tidak pernah cukup, maka Anda tahu persis bagaimana perasaan saya di kursi itu. Suka dan komentari jika Anda masih bersama saya dan tetap dekat. Apa yang terjadi selanjutnya mengubah segalanya. Pak Anwar memulai dengan formalitas standar, mengonfirmasi identitas setiap orang, menjelaskan tujuan pembacaan, menguraikan struktur dasar harta warisan ayah. Wasiat Richard Darmawan sangat jelas, katanya, membalik halaman di mapnya. Barang-barang pribadi akan dibagikan di antara anggota keluarga atas kebijakan Ibu Ratna. Kendaraannya, Honda Accord 2018, jatuh ke tangan Raka. Rekening tabungannya senilai sekitar 700 juta rupiah jatuh ke tangan istrinya, Ratna. Ibu mengangguk, tampak puas. Raka bersandar di kursinya dengan gaya seseorang yang menonton kuda yang dia pertaruhkan memimpin balapan. Dan rumahnya? Tante Doti memancing. Properti di Kebayoran Baru? Pak Anwar berhenti. Dia melepas kacamatanya, membersihkannya di dasinya, dan memakaiannya kembali. Gerakan yang kemudian saya sadari sepenuhnya disengaja. Mengenai rumah, katanya perlahan. Ada masalah. Ruangan menjadi sunyi. Raka duduk lebih tegak. Masalah macam apa? Tanya ibu. Properti di Kebayoran Baru bukan bagian dari harta pribadi Pak Richard. Itu konyol, kata Raka. Dia memiliki rumah itu selama 30 tahun. Dia tinggal di rumah itu selama 30 tahun. Koreksi Pak Anwar. Tapi, kepemilikannya dialihkan pada tahun 2009. Properti itu dipegang oleh perseroan terbatas bernama PT Keluarga Darmawan. Saya melihat darah terkuras dari wajah ibu saya. Raka tampak bingung, seperti seseorang mulai berbicara bahasa yang tidak dia mengerti. Apa-apaan PT Keluarga Darmawan itu? Tuntutnya. Pak Anwar mengeluarkan map tebal dari bawah catatannya. Di sampulnya dalam tulisan tangan rapi ayah ada label. Dokumen properti, jangan dimusnahkan. Saya rasa, kata Pak Anwar, kita perlu mendiskusikan struktur perusahaan yang dibuat ayah Anda 15 tahun lalu. Pak Anwar membeberkan dokumen satu persatu, seperti dealer menyebarkan kartu di atas meja. Pada tahun 2009, Richard Darmawan memindahkan properti Kebayoran Baru ke dalam perseroan terbatas. PT itu dibentuk dengan benar. Pengalihan itu dicatat secara hukum di Badan Pertanahan, dan semua pajak serta biaya telah dibayar setiap tahun sejak itu. Jadi, perusahaan itu pemilik rumahnya, kata Raka. Baiklah, siapa pemilik perusahaannya? Anggaran dasar menetapkan anggota tunggal, satu orang dengan kendali penuh atas PT dan semua asetnya. Pak Anwar menatap saya. Setiap kepala di ruangan itu berbalik mengikuti tatapannya. Orang itu adalah Sari Darmawan. Keheningan berlangsung tepat 3 detik. Kemudian Raka meledak dari kursinya. Itu... Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah dalam sekejap. Dia memanipulasinya. Dia mempengaruhinya ketika dia sakit dan bingung. Dokumen-dokumen itu dieksekusi pada tahun 2009, kata Pak Anwar dengan tenang. Ayah Anda berusia 53 tahun dan dalam kesehatan yang sempurna. Tanda tangan disahkan oleh notaris berlisensi dan disaksikan oleh akuntannya yang siap bersaksi tentang kompetensi mentalnya saat itu. Aku tidak percaya ini. Raka menyambar salah satu dokumen dan memindainya. Tangannya gemetar. Ini penipuan. Ini pilihan ayah Anda, kata Pak Anwar. Dibuat dengan sengaja, dipelihara dengan hati-hati, dan mengikat secara hukum. Ibu akhirnya berbicara. Suaranya nyaris berbisik.
Dia tidak pernah memberitahuku. 35 tahun pernikahan, dan dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Dia meminta saya merahasiakannya. Saya menghormati permintaan itu. Saya duduk sangat diam, merasakan beratnya dinamika keluarga selama 40 tahun bergeser secara real time. Tante-tante saya menatap saya, nenek saya berlinang air mata, dan kakak saya tampak seperti ingin membalikan meja. Rumah itu bernilai hampir 15 miliar rupiah, kata Raka. Itu milik keluarga. Itu milik PT, jawab Pak Anwar. Dan PT itu milik adikmu. Ibu berpaling kepada saya dengan ekspresi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Campuran pengkhianatan dan keputusasaan yang membuatnya terlihat lebih tua dari 67 tahunnya. Kamu tahu, katanya. Selama ini, kamu tahu. Aku baru tahu 3 hari yang lalu, kata saya. Setelah ibu mengumumkan di pemakaman ayah bahwa aku bisa mencari tempat lain. Jangan berani-berani, Raka memulai. Biarkan dia selesai, kata nenek dengan tajam. Semua orang terdiam. Saya menarik napas. Aku menemukan dokumen di kantor ayah dan tidak tahu apa artinya. Aku menelpon Pak Anwar untuk bertanya. Dia memberitahuku kebenarannya. Kebenaran yang kalian berdua tidak pernah repot-repot bagikan, karena kalian sudah memutuskan aku tidak pantas menjadi bagian dari keputusan keluarga ini. Ketenangan ibu retak. Kami butuh uang itu, Sari. Raka dalam masalah. Masalah nyata. Dia berutang pada orang-orang yang tidak mau bernegosiasi. Berapa banyak? Om Hendra bertanya, mengerutkan kening. Raka tidak mengatakan apa-apa, jadi saya yang mengatakannya. Utang judi 5 miliar rupiah. Ruangan itu meledak. Tangan Tante Doti terbang ke dadanya. Salah satu sepupu saya bergumam, "Ya Tuhan." Om Hendra menatap Raka seperti dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu tidak akurat. Raka tergagap. Itu investasi, bukan... Aku sudah menutupinya selama bertahun-tahun, kata ibu. Suaranya pecah. Aku sudah memberinya semua yang aku miliki. Rumah itu seharusnya menjadi jalan terakhir. Dia menatap saya dengan mata merah. Ayahmu baru pergi 2 minggu, dan kamu akan mengambil rumah kami. Aku tidak mengambil apapun, kata saya. Aku mengklaim apa yang ayah tinggalkan untukku. Sama seperti kalian mengklaim semua yang dia tinggalkan untuk kalian. Satu-satunya perbedaan adalah dia memastikan yang satu ini tidak bisa diambil. Kalung mutiara di lehernya menangkap cahaya saat dia menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya mengatakan sesuatu yang tidak bisa dia bantah. Saya berdiri. Perhatian semua orang tersentak ke arah saya. Beberapa bermusuhan, beberapa penasaran, beberapa hati-hati netral. Saya bisa merasakan jantung saya berdebar kencang, tetapi saya menjaga suara saya tetap stabil. Aku tidak di sini untuk menyombongkan diri, kata saya. Dan aku tidak di sini untuk menghukum siapapun. Aku di sini karena ayah ingin aku memiliki ini. Dia membuat pilihan itu ketika aku berusia 23 tahun, dan dia merahasiakannya selama 15 tahun. Itu memberitahuku sesuatu tentang apa yang dia yakini. Itu memberitahuku dia dimanipulasi, Raka meludah. Itu memberitahuku dia melihat apa yang akan datang. Saya menatap langsung ke arah kakak saya. Dia tahu kamu akan membakar semua yang dia bangun jika diberi kesempatan. Dan dia benar. Raka menerjang ke depan dan sesaat saya pikir dia mungkin benar-benar akan memukul saya. Tapi Om Hendra meraih lengannya. Duduk, kata Om Hendra. Kamu sudah cukup membuat kerusakan. Saya berpaling ke ibu saya. Ibu bisa tinggal di rumah. Aku tidak akan menempatkan ibu di jalanan. Tapi itu akan dibawa sewa resmi. Rp10.000 sebulan diperbarui setiap tahun atas kebijakanku. Rp10.000 sebulan, ulangnya. Dan Raka tidak tinggal di sana.
Itu tidak bisa ditawar. Kamu tidak bisa, aku bisa. Rumah itu milik PT-ku. Aku yang memutuskan siapa yang tinggal di sana. Ruangan itu sunyi senyap. Saya bisa melihat perhitungan terjadi di balik mata semua orang. Kekuasaan bergeser, asumsi lama runtuh. Raka butuh bantuan, kata saya lebih lembut sekarang. Bantuan nyata, bukan uang untuk dilempar ke bandar judi. Jika dia mau mendapatkan perawatan untuk kecanduannya, aku akan mendukung itu. Tapi aku tidak akan menjadi bagian dari memungkinkannya menghancurkan dirinya sendiri. Saya mengambil tas saya dan melihat sekeliling meja untuk terakhir kalinya. Aku tidak meminta ini, tapi aku tidak akan meminta maaf karena menerima apa yang ayah pilih untuk berikan kepadaku. Lalu, saya berjalan keluar. Saya sampai setengah jalan di lorong sebelum saya mendengar langkah kaki di belakang saya. Sari, tunggu. Saya berbalik. Itu nenek, ibu dari ibu saya. Bergerak lebih cepat daripada yang saya lihat dalam bertahun-tahun. Tongkatnya berbunyi klik di lantai marmer. Nenek, maafkan aku. Aku tahu itu tadi. Jangan minta maaf. Dia mencapai saya dan meraih tangan saya dengan kedua tangannya. Cengkeramannya lebih kuat dari yang saya duga. Aku perlu memberitahumu sesuatu. Kami melangkah ke ceruk dekat lift, tidak terlihat dari ruang konferensi. Aku tahu, katanya. Tentang Piti itu, Richard memberitahuku sebelum dia meninggal. Dia meminta restuku. Saya menatapnya. Nenek tahu selama ini? Dia datang kepadaku 3 bulan lalu, tepat setelah diagnosisnya. Dia bilang dia tidak punya banyak waktu lagi, dan perlu tahu dia telah melakukan hal yang benar. Matanya berkilauan. Dia bertanya padaku, apakah menurut ibu saya harus melindungi Sari? Dan aku memberitahunya, ya, karena ibunya tidak akan melakukannya. Saya merasa air mata mengancam lagi. Kenapa nenek tidak mengatakan apa-apa di pertemuan keluarga? Karena itu bukan rahasiaku untuk diceritakan. Dan karena dia menghela nafas. Aku ingin melihat apakah ibumu akan sadar dengan sendirinya, memberinya kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Dia tidak melakukannya. Tidak, dia tidak melakukannya. Nenek meremas tangan saya. Tapi kamu melakukannya. Kamu mempertahankan pendirianmu. Kamu tidak membiarkan mereka menggertakmu. Aku belajar dari melihat nenek, kata saya pelan. Dia tersenyum. Senyum nyata, jenis yang saya ingat dari masa kecil saya. Kamu mengingatkanku pada kakekmu. Dia juga keras kepala, dalam arti terbaik. Dia menepuk pipi saya dan berbalik kembali ke ruang konferensi. Pulanglah sayang, kamu berhak istirahat. Aku akan menangani apa yang tersisa di sana. Saya hampir sampai di mobil saya ketika Raka menyusul saya. Sari, tunggu tolong. Saya berhenti tetapi tidak berbalik. Saya bisa mendengar napasnya. Kasar, tidak rata, seperti dia habis berlari. Aku tahu kamu marah, katanya. Kamu punya hak untuk itu. Tapi kamu tidak mengerti apa yang terjadi. Kalau begitu jelaskan. Dia bergerak ke depan untuk menghadap saya. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat melewati setelan mahal dan kepercayaan diri yang terlatih itu. Kakak saya tampak hancur. Lingkaran hitam di bawah matanya. Tangan gemetar. Keputusasaan seorang pria yang kehabisan pilihan. Orang-orang yang kuutangi uangnya, katanya. Mereka tidak sabar. Mereka mengirim orang untuk mengikutiku, meninggalkan catatan di mobilku. Minggu lalu, seseorang menyayat banku. Sari, aku takut. Suaranya pecah. Aku masuk terlalu dalam. Dan aku terus berpikir aku bisa memenangkannya kembali. Hanya satu taruhan lagi, satu permainan lagi,
dan kemudian semuanya akan baik-baik saja. Tapi tidak pernah. Dan sekarang, aku begitu dalam sehingga aku tidak bisa melihat jalan keluar. Saya melihat kakak saya. Benar-benar melihatnya. Pria yang telah diserahi segala sesuatu yang harus saya perjuangkan. Yang telah menyia-nyiakan setiap keuntungan dan masih mengharapkan orang lain untuk membereskan kekacauannya. Dan di bawah semua itu, saya melihat anak kecil yang biasa bermain lempar tangkap dengan saya di halaman belakang. Remaja yang mengantar saya ke sekolah ketika saya takut pada anak-anak yang lebih tua. Sebelum semuanya salah. Kamu butuh rehabilitasi, kata saya. Bukan uang. Aku tahu. 90 hari minimal. Program nyata, bukan liburan akhir pekan. Dia mengangguk, tidak menatap mata saya. Jika kamu melakukan itu, kata saya, benar-benar berkomitmen untuk mendapatkan bantuan, maka kita bisa bicara tentang apa yang terjadi selanjutnya, tapi tidak sebelumnya. Dan jika tidak, maka kamu sendirian. Ibu sedang menunggu di dekat mobil saya. Dia pasti menyelinap keluar dari pintu samping saat saya berbicara dengan Raka. Riasannya luntur. Fasad hati-hati itu benar-benar larut. Dia tampak lebih kecil entah bagaimana. Seperti kesedihan dan keterkejutan telah memadatkannya. Apakah dia meninggalkan sesuatu untukku? Tanyanya pelan. Richard, di map miliknya itu pesan apapun, penjelasan apapun. Saya berpikir untuk berbohong, memberitahunya bahwa ayah telah menulis surat indah penuh rekonsiliasi dan pengampunan. Tetapi dia tidak pantas mendapatkan kebohongan. Dia pantas mendapatkan kebenaran. Tidak, kata saya. Dia tidak menyebut ibu sama sekali. Dia tersentak seperti saya telah memukulnya. 35 tahun, dia berbisik. Aku memberinya 35 tahun hidupku. Dan dia meninggalkan segalanya untuk... Dia meninggalkan rumah itu untukku, kata saya. Bukan karena dia lebih mencintaiku. Karena dia tahu ibu dan Raka akan membakarnya sampai habis. Dan dia benar. Aku melakukan apa yang menurutku terbaik untuk keluarga. Ibu melakukan apa yang terbaik untuk Raka. Ada bedanya. Dia mulai membantah, lalu berhenti. Sesuatu bergeser dalam ekspresinya. Bukan penerimaan tepatnya, tetapi awal dari pengakuan. Aku membesarkannya seperti aku dibesarkan, katanya. Anak laki-laki adalah investasi. Anak perempuan bersifat sementara. Itulah yang diajarkan ibuku padaku. Nenek sepertinya sudah berubah pikiran, kata saya. Tawa pahit. Dia selalu lebih menyukaimu. Mungkin dia hanya melihatku lebih jelas. Ibu mengulurkan tangan dan melepaskan kalung mutiaranya, yang dia kenakan setiap hari selama yang saya ingat, dan memegangnya di telapak tangannya sejenak. Aku tidak tahu bagaimana memperbaiki ini, katanya. Aku juga tidak, aku mengakui. Tapi mungkin dari situlah kita mulai. Dia tidak menanggapi, dia hanya berjalan pergi, masih memegang mutiara itu, meninggalkan saya sendirian di tempat parkir dengan beban segala sesuatu yang baru saja berubah. Pembacaan wasiat bubar perlahan setelah saya pergi. Saya mendengar detailnya nanti dari nenek dan dari Pak Anwar. Tante Doti mencoba berargumen bahwa PT itu entah bagaimana curang. Tetapi Pak Anwar membungkamnya dengan dokumentasi yang kembali ke 15 tahun lalu. Tanda tangan notaris, pengajuan negara, laporan tahunan, setiap detail lengkap. Om Hendra menarik Raka ke samping dan memberitahunya bahwa dia mengecewakan. Keras mungkin, tapi Raka hanya mengangguk. Dia terlalu hampa untuk melawan lagi. Bu Laras menelpon saya malam itu. Kamu melakukannya dengan indah, katanya. Ayahmu akan sangat bangga. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Terkadang itu hal tersulit untuk dilakukan.
Dia memberitahu saya bahwa dia melihat keluarga pergi satu persatu. Beberapa dari mereka berhenti untuk menjabat tangan Pak Anwar dan menggumamkan permintaan maaf atas asumsi mereka sebelumnya. Beberapa sepupu rupanya mengirimi saya pesan, meskipun saya belum memeriksa ponsel saya. Nenekmu tinggal sampai akhir, tambah Bularas. Dia ingin memastikan pesannya jelas. Dia memberitahu ibumu, kamu melakukan ini pada dirimu sendiri, Ratna. Jangan salahkan anak itu. Saya tersenyum meskipun segalanya terjadi. Nenek selalu memiliki tulang punggung baja, bahkan ketika kami semua hancur. 2 hari kemudian, kantor Pak Anwar mengirimi saya paket resmi. Perjanjian operasi asli, sertifikat properti, kunci rumah di Kebayoran Baru. Semua itu sekarang secara resmi menjadi milik saya secara publik. Saya memegang kunci di tangan saya, gantungan kunci kuningan yang sama yang dibawa ayah selama 30 tahun, dengan fobe kulit usang, dan foto kecil saya pada usia 5 tahun terselip di dalam jendela bening. Dia telah membawa foto saya selama ini. Saya hanya tidak pernah tahu di mana harus melihat. 2 minggu kemudian, saya pindah kembali ke rumah di Kebayoran Baru. Tidak secara permanen, tidak pada awalnya. Saya menyimpan apartemen saya di pusat kota untuk bekerja, tetapi saya mulai menghabiskan akhir pekan di rumah itu, membersihkan kekacauan, memperbaiki hal-hal yang ayah biarkan selama bulan-bulan terakhirnya. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengosongkan kamar tidur lama saya. Koper desainer Raka, kotak sepatu penuh sepatu Keds yang tidak mampu dia beli, TV layar datar yang masih dalam kemasannya. Semuanya masuk ke garasi. Dia bisa mengambilnya kapanpun dia mau, tapi barang-barang itu tidak tinggal di kamar saya lagi. Lalu saya mengecat ulang dindingnya. Hijau sage lembut kali ini. Warna yang selalu saya inginkan, tetapi tidak pernah saya minta. Ibu tinggal di kamar tamu sekarang, berdasarkan perjanjian sewa yang kami buat. Rp10.000 sebulan. Dia pendiam sebagian besar waktu. Kami tidak banyak bicara. Tapi kami juga tidak bertengkar. Itu semacam kedamaian yang tidak pernah saya duga. Canggung, rapuh, tapi nyata. Raka memeriksakan diri ke program 90 hari di pusat rehabilitasi di daerah Puncak. Program nyata dengan terapi kelompok dan konseling kecanduan, dan tanpa akses ke ponselnya. Saya tidak berkunjung, tetapi saya mengirim surat, hanya 1 baris. Aku mendukungmu. Dia membalas 2 minggu kemudian. 2 kata. Terima kasih. Pada hari Minggu, saya mulai makan malam dengan nenek. Dia akan datang dengan membawa masakan rumah atau kue, dan kami akan duduk di dapur tempat saya biasa mengerjakan PR. Dan dia akan menceritakan kisah-kisah tentang kakek saya, pria keras kepala yang rupanya saya warisi sifatnya lebih dari yang saya tahu. Rumah itu terasa berbeda sekarang, lebih ringan, seperti sudah menahan napas selama bertahun-tahun, menunggu seseorang membiarkannya menghela napas. Saya meletakkan bunga segar di atas meja tempat foto ayah berada. Mawar kuning, favoritnya. Tadi malam, saya duduk di teras saat matahari terbenam, memegang secangkir teh jahe. Jenis yang sama yang biasa diminum ayah setiap malam. Meskipun saya tidak pernah tahu itu sampai saya menemukan cangkirnya di lemari. Saya sudah membaca suratnya 100 kali sekarang. Kata-katanya menipis di lipatan tempat saya melipat dan membuka kertas itu. Tetapi saya masih bisa melihat baris terakhir. Kamu satu-satunya yang ayah percayai dengan apa yang penting. Sudah begitu lama, saya pikir ayah saya tidak mencintai saya. Saya pikir keheningannya adalah bukti bahwa saya tidak layak untuk dibela, bahwa saya tidak terlihat baginya, sama seperti saya tidak terlihat oleh orang lain di rumah itu. Tapi saya salah. Ayah tidak tahu bagaimana mencintai dengan suara keras. Dia tumbuh dalam keluarga di mana emosi adalah kelemahan, dan tindakan adalah segalanya. Jadi dia menunjukkan kepada saya bahwa dia peduli dengan satu-satunya cara yang dia tahu, dengan melindungi saya dengan dokumen ketika dia tidak bisa melindungi saya dengan kata-kata. Saya dulu berpikir kekuatan berarti melawan balik, berteriak,
menuntut untuk dilihat. Tapi sekarang saya memahaminya secara berbeda. Terkadang kekuatan adalah kesabaran. Terkadang itu membangun benteng begitu diam-diam sehingga tidak ada yang menyadarinya sampai benteng itu sudah berdiri. Saya tidak akan berpura-pura semuanya sudah beres. Ibu dan saya masih belajar bagaimana berada di ruangan yang sama. Raka memiliki 84 hari tersisa di rehabilitasi, dan saya tidak tahu siapa dia nanti ketika dia keluar. Beberapa kerabat saya masih berpikir saya memanipulasi orang yang sekarat. Tetapi saya tahu kebenarannya, dan itu sudah cukup. Ayah tidak pernah mengatakan, "Aku sayang kamu." Tetapi dia menulis nama saya di setiap dokumen yang penting. Dia memberi saya rumah tempat saya dibesarkan, keamanan yang coba diambil ibu saya, dan masa depan yang tidak bisa dicuri siapapun. Itu caranya mengatakannya, dan saya akhirnya mendengarnya. Terima kasih sudah bersama saya sampai akhir. Jika Anda pernah merasa tidak terlihat dalam keluarga Anda sendiri, seperti apapun yang Anda capai, Anda selalu kurang dari cukup. Saya ingin Anda tahu sesuatu. Anda pantas dilihat. Anda pantas dihargai. Dan melindungi diri sendiri bukanlah egois. Itu perlu. Jika cerita ini berarti sesuatu bagi Anda, silakan tekan like dan subscribe. Itu membantu lebih dari yang Anda tahu. Dan jika Anda punya cerita sendiri tentang keluarga, tentang batasan, tentang akhirnya membela diri sendiri, bagikan di komentar. Saya ingin mendengarnya. Periksa deskripsi untuk lebih banyak cerita seperti ini. Sampai jumpa lagi. Berbuat baiklah pada diri sendiri. Anda berhak mendapatkannya.